Oke, kayaknya masih loading ya. Bentar ya teman-teman. Sambil menunggu PPT-ku loading, teman-teman, sebenarnya ada satu fakta menarik bahwa sebenarnya aku juga alumni Alpha LC Unsur, teman-teman. Jadi basically all of us di sini adalah alumninya Alpha. Senang sekali jadi bisa bertemu dengan teman-teman hari ini. Sekali lagi mungkin aku terima kasih banyak Mbak Anissa tadi sudah memperkenalkan aku juga ke teman-teman. Mungkin biar afdol gitu ya. Aku kembali memperkenalkan diri, teman-teman, namaku Jenny Sirait. Aku merupakan Direktur National Research Center Indonesia yang dibawahi atau ditenggarai oleh Destructive Fishing Watch Indonesia. Hari ini senang sekali, sebenarnya sangat senang. Dari sekitar 2 minggu lalu sudah dikontak sama teman-teman ASA, ayo kita bikin diskusi bareng gitu ya, sampai akhirnya hari ini akhirnya terwujud juga gitu ya. Kita diskusi bersama gitu, ngomongin soal TPPO secara khusus di isu fishery gitu ya, di isu ABK perikanan. Oke, teman-teman, hari ini kita mungkin sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Nisa, aku akan lebih banyak sharing soal situasi gitu ya. Kalau apa namanya soal bagaimana nanti landasan hukum, how practically apa namanya perlindungan yang berlangsung begitu ya terkait dengan korban TPPO nanti mungkin lebih banyak di Kankila gitu ya. Jadi aku kayaknya pintu masuk dulu buat Kanukila nanti lebih komprehensif pasti menjelaskannya. Oke, teman-teman, kita mungkin mulai saja. Ini slideku ke oh, wait. Nah, sebelum kita masuk soal TPPO dan bagaimana itu terjadi di isu fishery gitu ya, mungkin kita kenal dulu apa namanya subjek yang akan kita bahas hari ini. Hari ini kita akan bicara atau kita akan membahas atau akan sharing soal ABK atau anak buah kapal. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan anak buah kapal gitu ya? Kalau kita lihat regulasinya, sebenarnya yang dimaksud dengan anak buah kapal adalah semua orang yang bekerja di atas kapal kecuali nakoda. Ini ada di Undang-Undang Pelayaran teman-teman gitu ya. Nah, ABK ini sebenarnya terdiri dari dua. Jadi kalau hari ini kita akan lebih banyak bahas soal ABK perikanan, nanti aku mungkin perlu merasa perlu menjelaskan bahwa ABK ini sebenarnya ada dua kelompok teman-teman ya. Ada anak buah kapal niaga dan anak buah kapal perikanan. Anak buah kapal niaga adalah yang sebelah sini, yang pakai seragam putih ini, gitu ya. Sedangkan anak buah kapal perikanan adalah yang sebelah sini, gitu. Meskipun keduanya sebenarnya mengalami masing-masing punya challenge-nya sendiri, punya pelanggaran haknya sendiri, nggak sepenuhnya haknya dipenuhi. Tapi aku mau bilang bahwa nasib mereka sebenarnya berbeda, gitu. Kenapa aku bisa bilang nasib mereka berbeda? Dari dua gambar ini aja kita bisa lihat ada dua perbedaan yang sangat signifikan gitu ya. Yang satu pakai seragam bagus, rapi gitu ya. Biasanya kapalnya juga kapal-kapal besar, kapal-kapal bagus gitu ya. Sedangkan yang satu lagi ya begini gitu. Situasinya mereka belum tentu bisa pakai alas kaki, mereka nggak punya seragam gitu ya. Mereka ada di kapal-kapal yang sifatnya mungkin juga nggak bagus. Kenapa? Karena buat ngangkut ikan basically kapalnya gitu. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa kondisi dan situasi kerja di kedua ABK ini itu sangat berbeda satu sama lain. Tapi ternyata bukan hanya perbedaan yang kita lihat di gambar ini gitu ya. Tapi ternyata perbedaan nasib pun mereka alami gitu. Kalau ngelihat di prakteknya teman-teman, ABK perikanan punya nasib yang jauh lebih buruk dibanding dengan ABK niaga pada umumnya gitu. Kenapa aku bisa bilang nasib ABK perikanan biasanya jauh lebih buruk? Paling gampang sebenarnya kita bisa dapetin ini di internet gitu. Kita bisa googling lihat kondisi ABK niaga, terus kita bandingin sama kondisi ABK perikanan itu jauh banget berbeda gitu. Nah, salah satunya kita bisa lihat di video ini. Sebentar, aku akan tayangkan satu video teman-teman. Semoga waktunya cukup dan kita nggak terbuka.
Oke, kalau suaranya tolong nanti disampaikan ya teman-teman. Aku mulai video. Merintih namanya juga merasakan sakit kan gitu. Itu udah di dalam pikiran saya itu kalau nggak inget calon istri dan seorang ibu ya mungkin saya udah mending mati lah gitu. Cuma sayang semua itu nggak terjadi gitu. Jadi cukup lah buat saya untuk pengalaman ke luar negeri. Tambah lama kok ngawur ya cara kerjanya ini. Makin waktu jam kerjanya terlalu panjang. Begitu kapal mengangkut sauh dan menuju laut lepas, tak ada jalan kembali bagi anak buah kapal perikanan migran. Selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, sebagian dari mereka seperti memasuki lorong gelap yang tak pernah terbayangkan. Awalnya, para ABK berharap mengantongi pundi-pundi rupiah saat berlayar. Namun, justru kisah tragis yang didapat. Nama saya Muhammad Syafi'i, usia 33 tahun, dari Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Pernah kerja di kapal Lurong Yuanju Longline, kapal ikan berbendera Cina. Setiap kita mau makan itu kita itu seolah kayak boneka, ditepaki buat mainan gitu, tepakin pakai ya kayak papan lah segini gitu, dibikin itu memang benar-benar real bikin. Jadi dia punya rencana, punya tujuan segini tap di pantat, di kaki, kadang di sini, di punggung gitu. Itu ditepaki seperti itu. Jadi kita itu di kapal kayak boneka yang nggak punya apa ya istilahnya tuh, kayak nggak punya hak gitu loh. Tak hanya mendapat kekerasan fisik, Syafi'i juga tidak segera mendapat pertolongan medis saat tersiram minyak panas. Waktu itu kan pagi hari, ya dini hari lah itu. Dini hari saya masak untuk ABK ataupun orang Cinanya juga yang bekerja di situ. Di saat itu dibawa sama mandornya, yang dibawa itu pelan, tapi giliran kaptennya kan kenceng bawa kapalnya. Lah akhirnya di saat itu saya nggak tahu, itu si minyak udah mendidih, udah besar mendidih, namanya kompor listrik ya kan. Nah, di saat saya mau masukin ayam untuk digoreng, itu langsung si minyak itu mengayun, akhirnya tumpahlah ke perut sampai ke bawah kan gitu. Akhirnya disitulah udah teriak, udah nggak tahu rasanya seperti apa, namanya minyak panas gitu. Beda sama istilahnya sama air panas, mungkin bisa dilap ataupun dikasih air dingin gitu loh. Cuma namanya minyak kan nggak bisa diapa-apain. Karena tak segera ditangani, luka itu menjelma menjadi infeksi serius, terutama di bagian kelamin. Baru 1 tahun kemudian, Syafi'i bisa berobat. Seluruh biaya mencapai jutaan rupiah harus ditanggung Syafi'i, karena ia belum terdaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan. Perlakuan bagaikan seorang budak juga dialami Mas Huri. Ya, nama saya Mas Huri Fardiansa, asal Lumajang, Jawa Timur. Umur saya sekarang 25. Pas saya kerja menjadi ABK itu pas umur 21 tahun, ikut di kapal ikan Fuyuanyu 1218 di perusahaan Cina. Mas Huri dan beberapa ABK asal Indonesia harus bekerja setidaknya 20 jam sehari dan hanya diberi waktu tidur 3 hingga 4 jam sehari. Tambah lama kok ngawur ya cara kerjanya ini. Waktu jam kerjanya terlalu panjang. Stok makanan sudah habis. Buat Indonesia kan beda stoknya. Lebih sedikit Indonesia. Kalau orang Cina ini dapat stok air minum 10 kardus. Kalau orang Indonesia dapat 5, kadang 2.
per anak. Buat 1 bulan tidak cukup. Iya, per anak. Ya ibaratnya wis kalau setengah-setengah. Kalau dia orang Cina full, kita setengahnya dari dia. Saat kapal melewati Selat Malaka pada 12 April 2020 selepas tengah malam, Masuri dan teman-temannya loncat dari kapal demi lolos dari penyiksaan. Aksi nekat ini mereka persiapkan beberapa hari sebelumnya. Pokoknya peralatan yang untuk dibuat lompat itu saya sudah ada. Cuma ndak saya kumpulkan. Oh ini tempatnya di sini. Nanti kalau sudah waktunya baru ya. Kalau ada barang ini saya simpan. Oh ini butuh nanti buat lompat, saya ambil, saya sembunyikan di mana gitu. Kayak tali, terus gabus-gabus itu, life jacket. Selama terombang-ambing di lautan, keempat ABK ini hanya merebahkan diri di atas styrofoam karena tak kuasa menahan mual. Dalam kondisi lemah dan perut kosong, mereka berharap ditemukan kapal lain. Setelah lebih 12 jam, akhirnya ada awak kapal yang melihat para ABK yang mengapung di laut ini. Kisah Safi dan Masuri adalah realitas perbudakan ABK Indonesia yang terjadi berkali-kali tanpa ada solusi. Kini, Safi dan Masuri mengubur impian bekerja di luar negeri sebagai ABK. Harapan mereka memperbaiki taraf ekonomi justru berakhir sebaliknya. Nasib mereka ibarat kapal yang diempas badai di laut lepas dan tak tahu kapan dapat bersandar kembali ke daratan. Oke, teman-teman. Ya, aku lupa tadi bilang di awal, semoga videonya tidak men-trigger teman-teman untuk perasaan-perasaan yang mungkin em, mengganggu begitu ya sebelumnya. Tapi kalaupun memang kita terganggu dengan situasi yang terjadi di video itu berarti kita masih punya hati yang luas begitu ya untuk kepentingan masyarakat umum, secara khusus teman-teman ABK. Oke, teman-teman. Ya, berdasarkan video yang tadi sebenarnya kita tonton bersama-sama, begitu, kita melihat bahwa sebenarnya yang terjadi kepada teman-teman ABK, ada banyak kali sebenarnya pelanggaran hak yang mereka alami, gitu. Apa yang mereka alami, apa yang tadi dua tokoh yang diceritakan di video itu alami, sebenarnya hanya, aku tanpa bermaksud mengecilkan, hanya sedikit dari sekian banyak pelanggaran hak yang kerap kali dialami oleh teman-teman ABK. Kalau lihat tadi, sebenarnya dua tokoh tadi itu adalah, kalau tadi teman-teman perhatikan, adalah ABK migran, teman-teman. ABK perikanan migran. ABK perikanan migran ini, meskipun nasibnya tidak sebaik ABK niaga, tapi mereka punya nasib yang lebih baik daripada ABK perikanan domestik. Kalau kita lihat tadi di video itu misalnya, setidak-tidaknya ada 4 jenis pelanggaran hak yang dialami oleh ABK migran pada umumnya, gitu ya. Itu ada jam kerja yang tidak layak, tadi dia cerita jam kerjanya sampai 20 jam sehari, gitu ya. Ada jaminan sosial yang tidak dibayarkan. Tadi kalau tokoh yang Muhammad Syafi'i itu menyampaikan bahwa ketika dia mengalami kecelakaan kerja, dia masak di kapal, salah satu tugasnya dia adalah masak, menyediakan makanan buat teman-temannya, lalu kemudian dia siram minyak panas, terus biaya kesehatannya dia sendiri yang tanggung gitu. Padahal harusnya kalau kita merujuk ke regulasi yang ada, pemberi kerja dalam hal ini mailing agency atau prinsipal pemilik kapal itu harusnya memberikan dia BPJS ketenagakerjaan. Lalu kemudian ada penghidupan yang
tidak layak juga. Tadi sempat diceritakan bahwa mereka cuma dikasih beberapa kardus, 2 atau 3 kardus air dalam 1 bulan. Kardus air ini kalau teman-teman perlu teman-teman ketahui adalah jenis air yang kalau teman-teman tahu aqua gelas gitu ya. Jadi bayangkan dalam 1 bulan satu ABK hanya diberi 2 sampai 3 kardus, yang satu kardus isinya 48 gelas gitu. Berarti ya mungkin mereka cuma memperoleh sekitar 130 gelas air untuk 1 bulan, teman-teman. Bukan untuk 1 hari ya, untuk 1 bulan gitu. Jadi mereka harus berhemat air di situ. Di situ kita bisa lihat kehidupannya nggak layak. Lalu kemudian juga ada proses unfair recruitment. Ini juga sebenarnya jadi masalah pokok dari semua pelanggaran hak yang dialami oleh teman-teman ABK migran gitu ya. Unfair recruitment ini dengan cara bentuknya seperti apa? Kerap kali teman-teman ABK migran ini tidak direkrut dari manning agency yang terdaftar, teman-teman, atau yang berizin gitu ya, tapi dari calo-calo yang mereka temui di grup-grup Facebook. Pada akhirnya calo-calo ini kemudian ternyata proses rekrutmen yang seperti ini, yang dari calo-calo ini ternyata jadi titik awal di mana mereka pada akhirnya mengalami TPPO. Tapi nanti itu aku jelaskan di belakang, teman-teman. Nah, ini sebenarnya hanya sekali lagi sedikit dari berbagai pelanggaran hak yang dialami oleh teman-teman ABK migran gitu. Situasinya ABK domestik lebih parah lagi, teman-teman gitu ya. Selain pelanggaran-pelanggaran yang tadi dialami oleh ABK migran, dialami juga oleh teman-teman ABK perikanan domestik, tapi juga ada berbagai jenis pelanggaran hak lainnya yang dialami oleh teman-teman ABK domestik, seperti diantaranya adalah tidak adanya kepastian kerja. Teman-teman ABK perikanan domestik itu kerap kali tidak memiliki perjanjian kerja laut, teman-teman. Jadi orang ABK direkrut melalui grup Facebook, udah cuma ditanya doang gitu, lu nggak kerja di kapal ini, lama tangkapnya sekian bulan, terus kalau lo mau ya udah kita deal ya, gaji lo berapa gitu. Terus kemudian ya udah dia naik ke atas kapal, deal-dealannya dengan cara seperti itu. Ketika kemudian ternyata gajinya tidak dibayarkan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara tadi calo dengan si ABK-nya, maka kemudian ABK jadi nggak punya bukti apapun untuk bilang bahwa ada perikatan nih di antara kami gitu, yang bersifat lisan bahwa saya harusnya digaji sekian, saya kerja sekian lama, saya harusnya dapat hak ini, itu kemudian tidak terjadi gitu di lapangan, dan ABK-nya nggak bisa menuntut. Kebanyakan begitu yang terjadi. Lalu kemudian juga sulit mengakses pendidikan keterampilan yang harusnya diperoleh oleh ABK. Kalau kita merujuk di Permen KP 33 tahun 2021, sebenarnya ada beberapa jenis keterampilan dan keahlian yang harusnya dimiliki oleh ABK. Tapi sayangnya teman-teman ABK domestik ini juga nggak bisa mengakses keterampilan dan keahlian itu. Kenapa? Karena biayanya sangat mahal, teman-teman. Gitu ya, bisa sampai jutaan untuk mengikuti satu pelatihan keterampilan atau keahlian saja, mereka harus bayar jutaan rupiah gitu. Lalu kemudian juga gaji yang sangat kecil, teman-teman. Gaji yang sangat kecil ini biasanya itu bahkan di bawah upah minimum provinsi gitu ya. Bukan hanya gaji yang di bawah upah minimum provinsi, ada juga nih jenis pembagian upah yang sifatnya bagi hasil kalau di domestik, teman-teman gitu ya. Pembagian upah yang sifatnya pemberian upah yang sifatnya bagi hasil ini seperti apa? Jadi tergantung nih, kapal misalnya dapat pendapatan ikan misalnya untuk 30 gross ton misalnya ya. Setelah dijual dapatlah keuntungan sekian gitu. Dipotonglah kemudian keuntungan itu dengan biaya operasional selama waktu proses penangkapan gitu ya. Penangkapan ikan misalnya dapatnya 3 miliar nih hasil jual ikannya gitu ya. Terus kemudian biaya operasional 3 miliar ini untuk jangka waktu tangkapan 3 bulan. Tapi kalau dihitung-hitung biaya operasionalnya 1 miliar. Oke, udah dapat 3 miliar, dipotong 1 miliar, sisa 2 miliar gitu ya. Nah, misalnya kesepakatan awal dari hasilnya adalah bagi 2, 50% misalnya gitu. Kerap kali si pemilik kapal ini bohong gitu, bilang bahwa biaya operasionalnya kita sampai 2M atau bahkan sampai 3M, kita merugi, ya udah lo nggak dapat bagi hasil dari kita. Banyak banget yang kayak gitu. Ada banyak kasus yang kami terima di National Visa Center Indonesia. Terakhir itu aku terima ada bukan satu orang ABK, satu kelompok ABK yang sudah bekerja selama 105 hari, so itu mungkin sekitar 3,5 bulan gitu ya, di 714, di WPP 714, teman-teman.
atau wilayah penangkapan ikan 714 itu di daerah Sulawesi begitu ya. Tapi kemudian setelah merapat kembali ke muara baru gitu, si pemilik kapal bilang, oh kita nggak dapat keuntungan gitu. Jadi kamu nggak dapat bagi hasil dari kami. Bayangkan ada orang bekerja 105 hari atau 3,5 bulan mati-matian di atas kapal. Mereka kerja 20 jam sehari, hidup kehidupannya nggak jelas, makan nggak jelas, minum nggak jelas, nggak jelas tidurnya kayak tadi, tapi tidak digaji teman-teman. Itu banyak banget kasusnya di ABK domestik. Gitu. Bayangkan ABK migran udah kayak tadi, ABK domestik lebih parah gitu ya. Terus kemudian tidak adanya jaminan sosial itu juga dialami oleh teman-teman ABK domestik. Unfair recruitment tadi aku juga udah cerita itu juga dialami oleh teman-teman ABK domestik. Kurang lebih jenis-jenis pelanggarannya seperti itu. Jadi kalau dibilang apakah teman-teman ABK perikanan ini mengalami pelanggaran hak? Ya, gitu ya. Pelanggaran hak yang terjadi utamanya dalam skema hak asasi manusia, hak atas pekerjaan yang layak itu dialami oleh ABK perikanan, baik itu migran maupun domestik. Gitu. Mungkin situasinya yang teman-teman ABK perikanan domestik lebih buruk, gitu. Tapi nggak berarti keduanya pada akhirnya kita kan nggak lagi sedang bertanding penderitaan, tapi aku mau bilang bahwa keduanya ABK perikanan ini baik itu migran maupun domestik mengalami pelanggaran hak yang gila-gilaan sebenarnya gitu. Mereka bekerja, mereka hidup, tapi kemudian dianggap tidak hidup gitu. Selama menangani kasus perburuhan begitu ya, tadi sempat dibacakan sama Mbak Nisa soal CV-ku. Kurang lebih sebenarnya sudah 7 tahun aku berkutat di isu perburuhan dan isu urban. Aku mau bilang bahwa selama 7 hampir 8 tahun ini menangani kasus perburuhan, aku harus bilang bahwa kasus perburuhan dengan situasi paling buruk adalah buruh di atas laut gitu. Karena mereka mengalami pelanggaran hak, tapi nggak pernah didengar bahwa mereka mengalami pelanggaran hak gitu. Itu kurang lebih teman-teman gambaran. Oke. Nah, tadi kita bicara soal berbagai macam pelanggaran hak normatif mungkin ya gampangnya yang dialami oleh teman-teman ABK begitu, baik itu ABK migran, ABK perikanan migran maupun ABK perikanan domestik. Tapi ternyata kalau dilihat lagi teman-teman ini bukan hanya mengalami pelanggaran hak normatif teman-teman atau pelanggaran hak yang berkaitan dengan tadi penghidupannya yang layak gitu ya sebagai seorang buruh. Tapi ternyata teman-teman ini juga mengalami tindak pidana perdagangan orang. Kenapa kemudian aku katakan bahwa mereka mengalami tindak pidana perdagangan orang sebenarnya? Kalau kita lihat tadi situasinya seperti apa, teman-teman ini kerap kali, tadi aku sempat sampaikan bahwa teman-teman ini kerap kali direkrut atau dipekerjakan dengan iming-iming gaji atau iming-iming hak yang sangat berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan. Gitu. Kalau kita lihat sebenarnya unsur tindak pidana perdagangan orang ini sengaja aku taruh di sini. Aku paham mungkin saja ada teman-teman yang tidak berlatar belakang hukum yang hadir juga di webinar ini. Jadi aku sengaja tempatkan pengertian tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Sebenarnya apa sih yang disebut sebagai tindak pidana perdagangan orang? Dikatakan bahwa perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga dampaknya ya, memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut, baik dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Untuk tujuannya apa? Eksploitasi atau mengakibatkan orang tersebut tereksploitasi. Gitu. Nah, apa yang kemudian dialami oleh teman-teman ABK ini juga sebenarnya kurang lebih sama-sama aja teman-teman gitu ya, mirip-mirip begitu. Mereka mengalami perekrutan, diangkut juga di atas kapal, ditampung juga kerap kali. Ada kalau lihat teman-teman ABK migran, ABK perikanan migran itu banyak di antara mereka yang ditampung berbulan-bulan dulu sebelum pada akhirnya diberangkatkan gitu dengan kapal. Mengalami pengiriman, pemindahan, dan penerimaan seseorang gitu. Memang mereka jarang mengalami ketika proses perekrutan, jarang yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan, penculikan atau penyekapan, tapi mereka mengalami pemalsuan, penipuan,
penyalahgunaan keadaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat untuk tujuan apa? Untuk tujuan eksploitasi. Ini dialami teman-teman. Sebagai salah satu contoh misalnya, ada banyak sekali teman-teman ABK migran dan domestik yang mengalami proses perekrutan dengan iming-iming gaji sekian, tapi yang terjadi di lapangan nggak segitu. Misalnya saja mereka diiming-imingi gaji, oke, kamu akan saya gaji dengan gaji 3.000 US dollar, gitu ya, untuk proses kontrak selama, katakanlah kontrak penangkapan selama 6 bulan, penangkapan ikan selama 6 bulan. Tapi kalau kita lihat, lalu kemudian di regulasi dikatakan bahwa 50% gajinya akan diberikan kepada keluarganya, 50% akan diberikan kepada dia di atas kapal, gitu. Tapi kemudian yang terjadi adalah gajinya tidak, yang 50% tidak diberikan kepada keluarganya, yang di atas kapal juga yang dikasih ke dia juga nyicil, gitu. Bahkan ketika kontraknya habis, nggak sampai tuh 1.500, kalau tadi 3.000 berarti 1.500 US dollar dia terima di atas kapal. Itu banyak banget yang kayak gitu. Jadi apakah kemudian dia mengalami TPPO? Setidak-tidaknya untuk dia pada akhirnya menyetujui bekerja di perusahaan tersebut atau di prinsipal tersebut, dia mengalami penipuan. Gitu. Itu yang pertama. Tapi teman-teman ini kemudian sekali lagi, nanti aku akan cerita kenapa kemudian banyak kali korban ABK ini jadi korban TPPO. Nanti aku akan cerita salah satunya adalah bicara soal pengetahuan juga. Lalu kemudian ada lagi contoh lainnya, teman-teman ini kemudian diikatkan hutang. Itu banyak juga teman-teman, gitu. Diikatkan hutang ini dengan cara apa gitu. Jadi ketika mereka direkrut, dibilanglah, oke, kamu mau ikut kapal kita, nanti kamu saya gaji 3.000 US dollar, tapi dengan catatan kamu harus bayar uang panjar dulu ke saya. Kan saya mau rekrut kamu, saya kan calok nih, saya mau dong bayar uang panjar. Padahal uang panjar itu nggak ada di ketentuan peraturan perundang-undangan, teman-teman, gitu. Dibayarlah uang panjar, kamu bayar uang panjar sama saya 2 juta misalnya. Tapi kan namanya orang lagi cari kerja, udah pasti dia nggak punya duit, bener nggak? Gitu. Nah, dengan situasi bahwa dia mau bekerja, dia nggak punya uang, dia bilang, tapi saya mau kerja nih. Ya udah, kalau gitu, kamu utang aja sama saya 2 juta, uang panjar. Nanti kalau kamu udah gajian, kamu bayar tuh 2 juta saya. Atau gampangnya gini aja deh, biar kamu nggak ribet. Gitu. Dari gaji kamu saya potong 2 juta. Dengan cara mencicil selama 6 bulan. Orang namanya lagi butuh kerja, terima aja. Gitu. Ada perikatan utang nggak di dalamnya? Ada pada akhirnya penjeratan utang tadi itu. Gitu. Lalu kemudian contoh lainnya ada juga bukan panjar, tapi biaya transportasi. Misalnya saja kapal penangkapan ikannya lebih Muara Baru. Orang yang direkrut di Bitung, butuh ongkos nggak? Butuh dong. Gitu. Naik pesawat dia dari Bitung ke Jakarta setidak-tidaknya 2,5 juta. Gitu. Belum tadi uang panjarnya. Gitu. Sekali jalan dari dari Bitung ke Jakarta 2,5 juta, duit dari mana? Berhutanglah kemudian sama calonnya. Gitu. Jadi alih-alih panjar, alih-alih uang transport, kemudian dikatakanlah dia pada hutang. Padahal kalau kita cek lagi regulasinya teman-teman, transportasi itu sampai pada biaya repatriasi atau pengembalian ke daerah, ke wilayah asal, itu semua tanggung jawab pemberi kerja, bukan tanggung jawab penerima kerja. Dalam hal ini teman-teman ABK. Tapi kemudian seolah-olah tadi sudah ada penipuan di dalamnya, ada perikatan utang juga gitu. Lalu kemudian yang contoh yang terakhir yang menurutku juga sangat buruk adalah penyalahgunaan posisi rentan, teman-teman. Ini kalau teman-teman ASA pasti sudah sangat terbiasa dengan istilah ini gitu ya, misbruik van omstandigheden, atau kalau di negara common law dikenal dengan undue influence begitu. Situasi di mana seseorang mengalami ketimpangan posisi, ketimpangan situasi baik secara psikologis maupun ekonomi yang membuat seseorang setuju untuk mengikatkan dirinya pada perjanjian tertentu gitu. Nah, teman-teman ABK ini mengalami hal yang sama nggak? Hal yang sama, teman-teman. Mereka mengalami situasi ekonomi yang timpang dengan pemberi kerja. Ya iyalah, pemberi di mana-mana situasi buruh itu pasti posisinya timpang secara ekonomi dengan pemberi kerja. Pemberi kerja punya duit, si buruh butuh uang. Gitu. Tapi juga secara psikologis, teman-teman ABK ini juga mengalami ketimpangan situasi gitu ya, ketimpangan psikologis juga. Kenapa aku bilang mengalami ketimpangan psikologis? Banyak kali teman-teman ABK ini bekerja sebagai ABK itu bukan, tadi pasti sempat mention, bukan karena mereka punya keahlian sebagai ABK, tapi karena mereka nggak punya pilihan lain, teman-teman. Saya butuh makan, saya punya keluarga, orang tua, istri, anak saya butuh makan, terus tapi saya nggak punya keterampilan kerja.
gitu. Pendidikan saya juga ya kita clear enough lah ya untuk bilang banyak kali orang di Indonesia yang pendidikannya juga mungkin nggak punya privilege sebagus kita gitu. Nah aku mau bilang bahwa situasi itu pada akhirnya ya mereka butuh makan, butuh hidup gitu. Dan mereka memutuskan untuk jadi ABK sekalipun mereka mungkin tahu nih bahwa pertarungan di atas laut tentu saja berbeda dengan pertarungan di darat gitu. Resiko di atas laut tentu saja berbeda dengan resiko di darat. Mungkin saja mereka tahu atau mungkin mereka tidak tahu bahwa jenis pekerjaan sebagai ABK itu adalah pekerjaan yang sifatnya dirty, difficult, dan satu lagi dangerous gitu ya. 3D itu gitu. Tapi pada akhirnya either mereka tahu atau tidak gitu, mereka punya pilihan lain. Dan yaitu tadi, mereka mengikatkan dirinya untuk situasi misbreakfast standing head tadi gitu. Penyalahgunaan keadaan atau penyalahgunaan posisi rentan. Nah ini situasi-situasi yang sebenarnya sangat buruk terjadi di tengah-tengah teman-teman ABK, teman-teman. Dampaknya apa? Dampaknya tentu saja eksploitasi gitu ya. Kalau dilihat dari dampak eksploitasi yang ada gitu ya. Sebelum aku ke situ, selain tindak pidana perdagangan orang, sebenarnya teman-teman ini mengalami apa lagi gitu ya. Mereka juga mengalami kerja paksa, teman-teman. Kita semua tahu bahwa TPPO dan kerja paksa adalah dua hal yang berbeda, meskipun biasanya mereka saling berkaitan, gitu ya. Kenapa dikatakan mereka mengalami kerja paksa? Kalau kita lihat sebenarnya di konvensi ILO yang disebut dengan kerja paksa adalah semua pekerjaan atau jasa yang dipaksakan pada setiap orang dengan ancaman hukuman apapun, dan orang tersebut tidak menyediakan dirinya secara sukarela gitu. Tapi kan mereka waktu direkrut setuju aja tuh gitu. Mereka menyediakan diri dong secara sukarela. Betul, 100%. Tapi ketika di atas kapal mereka dipaksa kerja 20 jam, di atas kapal mereka tidak diberi makan, di atas kapal gaji mereka nggak jelas, di atas kapal mereka tidak bisa menghubungi keluarganya sama sekali karena jarang sekali ada kapal perikanan gitu ya, baik itu migran maupun domestik yang punya wifi, sehingga mereka nggak punya relasi sosial dengan keluarganya. Mereka menyerah tentu saja dengan situasi itu, tapi pada akhirnya mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena kapalnya nggak sandar-sandar. Mereka cerita ke nakodanya gitu ya, atau kaptennya bilang, Pak, saya udah nggak bisa nih kerja kayak gini. Emang terus kemudian nakodanya akan bilang, oh ya udah, ayo kita sandar yuk, kamu turun yuk, ayo saya anterin kamu pulang gitu ya kan, saya bayarin tiket kamu pulang, repatriasi ke daerahmu. Tentu saja tidak, teman-teman, tidak sesederhana itu. Ujung-ujungnya dengan situasi yang seperti itu mereka malah dimarahin sama kapten atau nakodanya, bahkan dipukulin gitu. Beberapa tahun yang lalu ada situasi di mana teman-teman pasti mungkin teman-teman ingat begitu ya, ada video di mana ada 2 orang ABK migran yang dilarung ke laut, meninggal setelah kemudian ditemukan kondisinya ternyata bukan meninggal karena sakit, teman-teman, tapi karena dipukulin sama nakodanya. Kemungkinan terbesar dicari saksi, ditemukan fakta bahwa nakodanya mukulin dia. Kenapa? Karena nggak bisa komunikasi, gitu. Karena dia minta pulang mulu. Ya gimana nggak minta pulang mulu? Situasinya seperti itu, gitu. Jadi kalau dibilang, ya kan nggak bisa dong dikategorisasikan sebagai kerja paksa karena dia setuju untuk bekerja di awal. Tapi begitu di atas kapal situasinya kayak begitu, dia mau pulang, tetap dipaksa bekerja, gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, dia memenuhi unsur kerja paksa nggak? Ya, bahkan lebih buruk. Ternyata yang terjadi adalah perbudakan di atas laut, teman. Gitu. Itu kurang lebih yang dialami. Nah, kemudian kita bicara soal faktor penyebab, gitu. Faktor penyebabnya itu sebenarnya apa sih, gitu ya? Setidaknya aku mencatat ada 2 faktor penyebab yang dialami oleh teman-teman ABK Perikanan. Semoga waktuku masih cukup, sedikit lagi. Yang pertama adalah minimnya kesadaran korban bahwa mereka adalah korban TPPO dan korban kerja paksa, teman-teman. Gitu. Orang-orang yang mengadu datang ke DV gitu ya, ketika datang mereka cuma bilang, iya mbak, saya ditipu sama pemilik kapal, saya ditipu sama prinsipal saya, dibilang gajinya sekian, ternyata sekian. Gitu. Saya terpaksa mbak kerja kayak gitu, abis gimana, saya nggak punya pilihan lain, saya masih punya utang sama kaptennya. Gitu. Mereka nggak tahu tuh kalau ternyata perikatan hutang itu, penipuan itu bentuk dari TPPO. Gitu. Saya nggak punya pilihan lain, mbak, orang saya ada di atas kapal, ya pilihan saya cuma bekerja aja. Mereka nggak tahu kalau ternyata itu tuh memenuhi unsur kerja paksa, gitu. Jadi kita bisa bilang bahwa banyak kali teman-teman ABK kita yang jumlahnya ribuan itu, baik domestik maupun migran gitu ya,
tidak pernah benar-benar tahu sebenarnya apa yang mereka alami meski mereka sadar bahwa mereka mengalami pelanggaran hak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, aku merasa bahwa kalau kita lihat lagi begitu ya, sebenarnya regulasi-regulasi kita ada banyak gitu ya. Kalau kita lihat, nah ini aku masuk dulu aja ke sini. Setidak-tidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5 regulasi yang aku coba masukkan di sini gitu. Untuk migran itu ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran atau Undang-Undang PPMI. Lalu kemudian turunannya ada PP 22 Tahun 2022 begitu. Tentang penempatan, rekrutan dan penempatan ABK niaga dan ABK perikanan, kalau aku tidak salah ingat begitu ya. Lalu ada Permen KP nomor 33 tahun 2021, ada undang-undang ini kalau yang dua di atas itu untuk yang migran teman-teman. Untuk yang domestik ada Permen KP 33 tahun 2021 tentang logbook bla 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 bla, panjang banget teman-teman. Tapi intinya dia bicara soal perlindungan teman-teman ABK di laut. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ini tentang TPPO, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 99 teman-teman. Ini tentang ratifikasi Konvensi Internasional soal kerja paksa dan berbagai aturan lainnya. Tapi kalau teman-teman perhatikan sebenarnya regulasi-regulasi ini gitu ya, aku bisa bilang bahwa regulasi ini aku harus hati-hati benar menyampaikannya, bahwa regulasi terkait dengan TPPO dan kerja paksa di Indonesia itu di satu sisi cukup baik karena dia memberikan affirmative action gitu ya terhadap kelompok perempuan dan anak perempuan, kelompok minoritas gender gitu. Tapi kayaknya gitu ya, affirmative action yang diterapkan oleh pemerintah melalui regulasi yang ada itu affirmative action yang mabok menurutku. Kenapa? Karena affirmative action yang dikeluarkan melalui regulasi-regulasi yang ada itu pada akhirnya memastikan fakta bahwa ada korban laki-laki dan anak laki-laki nih yang juga jadi korban TPPO dalam hal tadi ABK perikanan atau ABK niaga gitu ya, yang juga mengalami juga TPPO dan kerja paksa. Mereka itu laki-laki dan anak laki-laki mayoritas gitu. Tapi seolah-olah tidak diperhitungkan sebagai korban di berbagai regulasi ketentuan peraturan perundang-undangan kita soal TPPO gitu. Aku mau bilang bahwa jangan-jangan sebenarnya ini bukan affirmative action. Jangan-jangan ini pola pikir patriarkis yang kemudian ditetapkan melalui regulasi kita seolah-olah ini adalah affirmative action gitu. Laki-laki kan nggak mungkin jadi korban, anak laki-laki nggak mungkin jadi korban. Kita lupa nih bahwa ada fakta itu gitu ya, bahwa laki-laki dan anak laki-laki bisa saja jadi korban TPPO dan kerja paksa, sehingga harusnya regulasi kita komprehensif melindungi mereka juga gitu. Itu kurang lebih teman-teman. Jadi izin waktunya sudah tinggal 2 menit lagi. Oke, ini slide terakhir. Oke, lalu kemudian apa yang bisa dilakukan teman-teman? Yang pertama adalah penting bagi kita untuk turut mendorong regulasi yang jelas terkait dengan kewenangan lembaga negara atas isu ABK. Aku bisa bilang bahwa saat ini isu ABK, perlindungan terhadap isu ABK saat ini masih tumpang tindih di pemerintahan kita gitu ya. Ada yang bilang ini kewenangannya KAP, ada yang bilang ini kewenangannya Kemenaker, ada yang bilang ini kewenangannya Kementerian Perhubungan gitu ya, dan segala macam. Tapi anyway, aku mau bilang bahwa kalau kita bicara buruh udah pasti kewenangannya ada di mana, kita semua tahu ada di Kementerian Tenagakerjaan gitu ya. Nah, penting untuk mendorong regulasi yang jelas terkait dengan kepada siapa harusnya tanggung jawab perlindungan ini dibebankan gitu. Supaya apa? Supaya pada akhirnya dari ribet-ribet pemerintahnya ngurusin dirinya sendiri, padahal ABK-nya harus segera diurus gitu ya. Tiap hari korban dijatuhkan, negara masih sibuk ngurusin dirinya sendiri. Itu satu. Yang kedua, penting bagi kita untuk turut mendorong regulasi terhadap kepentingan pemenuhan hak ABK gitu ya, tapi nggak hanya regulasi yang sifatnya tataran teoritis atau substantif, tapi juga yang bisa diaplikasikan dengan benar. Lalu kemudian yang ketiga adalah turut mendorong pengawasan yang komprehensif. Saat ini kalau di BSD Indonesia sendiri ada National Research Center gitu ya. Kami tiap-tiap hari menerima pengaduan terkait dengan pelanggaran hak ABK begitu. Tapi juga tiap-tiap hari kami menangani kasus terkait dengan pelanggaran hak ABK perikanan secara khusus. Selain itu, sebenarnya ada satu ide menarik yang
terakhir waktu pas ketemu sama teman-teman ASA nih suka aku singgung-singgung gitu. Adalah jangan-jangan kita perlu memikirkan ada koalisi advokat yang memang mengerjakan isu ABK. Kalau tadi di 2 pertama gitu ya kita bicara soal tataran regulasi itu nggak bisa berjalan dengan baik kalau nggak ada pengawasan yang komprehensif. Salah satunya apa? Penegakan hukum begitu. Masalahnya adalah ada berapa juta advokat di Indonesia, berapa banyak sih yang ngurusin ABK? Jangan-jangan kita bisa mulai memikirkan kalau saat ini mungkin udah ada koalisi advokat yang bergerak di isu keadilan gender dan isu-isu lainnya, mungkin kita bisa memikirkan koalisi advokat yang memang bisa fokus di isu perlindungan anak buah kapal yang mana saat ini tidak ada yang mengerjakan. Lalu kemudian yang terakhir adalah turut melakukan kampanye untuk isu perlindungan hak ABK, baik itu kampanye digital maupun kampanye offline gitu ya. Ini bisa dilakukan bersama-sama dengan kita semua yang tentu saja punya pemahaman yang komprehensif terkait dengan perlindungan ABK gitu. Jadi bukan kampanye politik ya teman-teman, tapi kampanye hak gitu. Kurang lebih itu teman-teman. Terima kasih banyak. Aku mau menutup meskipun nanti kita bisa diskusi lebih dalam, aku mau menutup slide presentasiku hari ini dengan aksi yang dilakukan dengan foto aksi yang dilakukan oleh teman-teman ABK di aksi Kamisan yang dengan tegas mereka menyampaikan bahwa pentingnya melindungi ABK Pekanan di Indonesia. Terima kasih banyak teman-teman. Selamat siang. Aku kembalikan ke Mbak Anissa.